Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Manado dan pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Saudara, kita tahu bersama menjelang akhir bulan suci Ramadan, suasana malam di kota Manado dan Gorontalo selalu terasa berbeda. Ribuan lampu minyak menyala menghiasi halaman rumah, masjid dan jalan-jalan kampung, dan biasanya tradisi ini disebut dengan nama Tumbilo Tohe. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang menakar budaya Tumbilo Tohe di Kota Manado. Kami sudah kehadiran dua narasumber untuk program Sapa Manado pagi ini. Saya sapa selamat pagi buat Bapak Dr. Andes Haji Ulyas Taham, Magister Pendidikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Haji ini merupakan Ketua Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo di Provinsi Sulawesi Utara, ya, dan juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya bisa hadir di program Sapa Manado di Kompas TV Manado. Dan saya sapa juga selamat pagi buat Ketua Panitia Festival Tumbilo Tohe. Selamat pagi Bu Insinyur Hartin Kasim. Iya, sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, sehat. kedua narasumber kita masih tetap menjalankan ibadah puasanya. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasanya, Pak. Ibu, tapi pagi ini kita akan menakar budaya Tumbilo Tohe di Kota Manado, dan kita tahu bersama bahwa ini akan dilaksanakan festival yang merupakan agenda pertama ya di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Tapi di bagian awal ini pasti timbul pertanyaan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Kalau kita tahu menjelang akhir Ramadan itu biasanya ada menyalakan lampu minyak ya. Itu tradisi yang sampai hari ini masih kelihatan di untuk saudara-saudara kita semua. Tapi bagi masyarakat lainnya juga perlu mengetahui sebenarnya untuk budaya ini seperti apa. Kira-kira Pak Haji secara historis apakah makna terdalam dari Tumbilo Tohe ini dan dalam tradisi Islam dan budaya Gorontalo? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tumbilo Tohe yang untuk kali ini kami dari Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG Sulawesi Utara mencoba untuk melakukan menyemarakan kembali, dan Tumbilo Tohe ini menjadi sebuah tradisi yang memiliki nilai religius dari Kota Gorontalo. Dulu memang Tumbilo Tohe ini berasal lahir sejak abad ke-15. Ketika itu pada masyarakat Gorontalo itu didorong oleh keinginan untuk merayakan bulan puasa Ramadan itu dengan adanya penerangan lampu, dan kemudian mereka mengambil sebuah cara untuk bagaimana supaya penerangan di jalan-jalan itu bisa terang. Dulu kan masih zaman yang belum ada lampu listrik dan lain-lain, sehingga kemudian itu muncul pada bulan puasa para tokoh-tokoh adat kita kemudian mengambil inisiatif untuk menyalakan lampu. Nah, dulu memang belum seperti lampu saat ini yang kita kenal tadi dengan lampu minyak. Dulu masih diambil dari bahan-bahan alami seperti pelepah kelapa yang bahasa Gorontalonya itu wamuta. Wamuta itu kelapa ya, wamuta ya. Kemudian kering, lalu itu dibuat sedemikian rupa, dan kalau dinyalakan, kita nyalakan dengan api itu akan lama baru dia padam, sehingga itu bisa menerangi jalan dan seterusnya. Orang ketika pergi ke masjid, itu sudah terang. Lalu kemudian lama-lama itu berkembang lagi. Kalau wamuta itu dia sifatnya hanya seperti api yang sekam, tapi kemudian api yang menyala itu dari kumpulan daun kelapa, daun itu yang kemudian disatukan, lalu itu dinyalakan, itu sudah menimbulkan api yang terang. Nah, lalu kemudian ini menjadi sebuah tradisi yang pada abad itu bagi masyarakat Gorontalo itu dianggap sesuatu hal yang sudah luar biasa. Nah, karena bisa menerangi jalan yang gelap, yang kemudian mereka bisa pergi ke masjid. Kenapa kemudian jadi istilah menerangi jalan? Karena ini ada hubungannya dengan tradisi budaya yang Islam itu, karena di Gorontalo itu kita memiliki falsafah
adat bersendikan sara bersendikan kitabullah karena mayoritas Islam. Lalu kemudian itu diambil dari sisi ada sebuah malam yang kemudian kalau di Ramadan itu ajaran Islam itu bahwa ada satu malam yang oleh Tuhan diberikan nilai yang berlipat ganda di situ pahalanya ketika kita menemui malam itu. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu dia muncul pada 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, maka kemudian ini oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama Gorontalo ini menjadi sebuah hal yang formal. Kemudian itu dilakukan pada saat 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri yang kemudian saat ini kita kenal dengan Tumbil Lotohe. Namun yang dulu yang masih sifatnya dari wamuta, dari kumpulan daun-daun kelapa itu jadi api, dia kemudian berkembang jadi yang kita kenal, kalau itu sangat terkenal, itu namanya lampu pada mala. Pada mala itu lampu yang terbuat dari tatakan-tatakan yang dibuat, lalu kemudian tatakan itu bisa seperti dari belahan kelapa, jadi kelapa yang dibelah itu, lalu kemudian di situ ada masih isi kelapanya, kita isi minyak kelapa, lalu kita taruh sumbu yang dibuat dari kapas. Nah, itu kalau sumbu dibuat dari kapas itu akan lama menyalanya dan dia tahan dengan tiupan angin. Nah, maka ini kemudian menyala ini sampai pagi bahkan. Nah, itulah yang kemudian menerangi jalan, yang kemudian orang mau ke masjid menjemput yang namanya Lailatul Qadar tadi. Nah, itu bisa jalan terang untuk menuju ke masjid. Tumbil Lotohe ini warisan budaya Gorontalo, dan memang hari ini supaya memang benar-benar ada suasana Gorontalonya, saya lihat Pak Haji ini menggunakan baju adat khas Gorontalo, tapi memang ada beberapa atribut juga yang belum sempat terpakai ya hari ini. Betul ya. Kalau atribut yang lengkap itu ada namanya bate atau sarung yang dililitkan di badan itu. Kemudian itu kita pakaian yang disebut dengan ini pakaian takwa. Takwa itu dalam bahasa ini sebenarnya baju takwa. Baju takwa itu kalau orang menggunakan itu seakan-akan orang, ini orang yang bertakwa. Jadi takwa namanya. Sehingga ini kemudian ini dibalut dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang berasal dari Gorontalo. Kemudian kopiannya juga kopiah Karanci. Nah, sehingga dia, tapi ini saya mengenakan yang lain, saya bajunya, tapi yang lain sehingga bisa berasimilasi dengan budaya modern. Ya, baik. Ya, luar biasa ya Pak. Ya, tapi ini waktu kita di segmen ini harus saya tahan sejenak dulu, karena memang kalau kita menarik ini melihat terkait dengan budaya Tumbil Lotohe ini, yang akhirnya ini akan jadi sebuah festival yang akan dilaksanakan pertama kali di Kota Manado, Sulawesi Utara. Berangkat dari historical atau sejarah perjalanan warisan budaya masyarakat Gorontalo ini, di bagian kedua kita nanti akan membahas terkait dengan bagaimana pelaksanaan festivalnya, sudah sejauh mana persiapannya, dan apakah ini akan diikuti oleh berbagai kategori, dan ini akan dilaksanakan selama berapa hari begitu. Nah, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita di bagian kedua perbincangan pagi ini. Sudah cukup panjang tadi dijelaskan terkait dengan sejarah Tumbil Lotohe. Tapi sebelum saya ke festivalnya, Pak Haji, saya kembali lagi. Nah, ini melihat dari yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Ini malam 27 Ramadan ya, atau 3 hari sebelum akhirnya menyelesaikan bulan suci Ramadan. Ini kira-kira seberapa kuat sebenarnya dimensi spiritual itu masih terasa sampai hari ini kalau menurut Pak Haji? Iya, itu sampai hari ini, karena ini adalah ajaran agama, bahkan itu ajaran dari Nabi, bahwa di puasa itu ada sebuah nama yang disebut dengan, dalam sabda Nabi itu, fi lailatul khairum min alfi sahri. Jadi ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ketika amalan kita diterima pada malam itu kita mendapatkan amalan yang ganjarannya seperti 83 tahun kita beramal. Ini luar biasa. Maka dorongan religi ini, dorongan dari pahala yang dijanjikan ini, kemudian masyarakat Gorontalo yang masyarakat religius itu kemudian mencari cara bagaimana sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, olehnya itu salah satu
syarat isyarat ya yang disampaikan oleh Nabi itu bahwa Lailatul Qadar itu dia datang pada sebuah malam ganjil dalam Ramadan, akhir Ramadan, malam ganjil, lalu kemudian dia akan menemui orang-orang berada dalam sebuah penerangan yang dia terang dan dia memberikan cahaya. Nah, dari itu kemudian diterjemahkan oleh para tokoh-tokoh ini dengan, oh kalau begitu kita melakukan apa? Oke, kita terang jalan dengan lampu pada malam, lalu kemudian lama-lama pada abad ke-17 dia menjadi lampu botol minyak yang disebut dengan tubilotohe itu. Lalu kemudian ditaruh di depan rumah, yang di rumah itu kemudian dihiasi yang namanya arkus. Nah, itu bahasa Gorontalonya anak alikusu. Jadi alikusu itu arkus yang kemudian dia membentuk sebuah hiasan, lalu kemudian di situ ada lampu-lampu, itu lampu yang lampu minyak itu yang ditaruh, lalu kita dipasang. Nah, lampu itu pun juga unik, Pak. Lampu itu jumlahnya tidak sembarang ditaruh minyak, ditaruh lampunya. Ya. Jadi dia sesuaikan dengan jumlah orang yang ada di dalam rumah. Okay. Kalau yang dalam rumah itu ada 10 orang, maka lampunya harus 10. Oh iya. Kalau makanya saya melihat ada beda-beda ya di tiap-tiap rumah, kadang ada yang 4, ada yang 3. Betul. Baik. Jadi itu menunjukkan berapa jumlah orang jiwa yang ada di dalam rumah itu. Baik, oke. Saya lanjut ke festivalnya. Ini karena pertama ya Pak Haji dan Ibu Hartin Kasim selaku ketua panitia dari Festival Tumbilotohe ini. Berangkat dari sejarah yang sudah dijelaskan tadi, ini menarik nih sampai pada akhirnya ini dilaksanakan di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di tengah kita tahu bersama bahwa Sulawesi Utara ini bingkai kerukunannya itu cukup tinggi, Bu. Sehingga ini salah satu juga yang akhirnya digaungkan di Sulawesi Utara sehingga ini menjadi sebuah festival. Kira-kira seperti apa persiapannya, Bu? Terima kasih. Kami panitia sejak dibentuknya kepanitiaan Festival Tumbilotohe ini, kami sudah mulai kerja hingga hari ini dan sudah mulai jalan. Mungkin sudah 70% sudah ada. Dan kami lanjut besok, kebetulan kami mau adakan rapat sekaligus buka puasa bersama. Kira-kira sejauh persiapan ini, Bu, ya, kira-kira ada tantangan-tantangan atau kan kendala-kendala seperti apa dalam pelaksanaannya? Kemudian ada inovasi apa yang dilakukan? Karena ini pertama kali dilaksanakan di Kota Manado, Bu. Iya. Kalau dibilang kendala selama ini belum ada sepanjang ketua yang hebat ini ada di samping kami. Jadi kalau kendala alhamdulillah belum ada. Namun kami berusaha untuk bisa untuk pertama kali ini Festival Tumbilotohe di Manado, kami mungkin mencari model dulu khusus di Kota Manado dulu. Sebetulnya di grup-grup di KKIG dari wilayah Bitung, dari Sangihe itu sudah menanyakan kenapa tidak melibatkan kami, tapi itu pun masih dipertimbangkan ya Pak, masih dipertimbangkan karena kita masih mencari model. Karena kami mengangkat tema ini di mana untuk mengangkat kembali tradisi atau budaya Gorontalo yang memasang Tumbilotohe ini. Memang kita lihat di jalanan kalau pada malam Lailatul Qadar itu memang hampir semua umat muslim memasang lampu. Tapi itu belum disebut Tumbilotohe. Tumbilotohe itu yang yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua. Iya. Secara kegiatannya, Bu, ini mungkin bisa dijadikan penjelasan edukasi juga ke masyarakat. Kegiatannya seperti apa? Festivalnya ini akan dimulai kapan dan sampai kapan? Kemudian titiknya memang sudah di Kota Manado. Tapi apa ada area-area tertentu di Kota Manado yang memang dijadikan pusat untuk pelaksanaan ini? Baik, memang pusat kegiatan itu kami akan buat juga yang namanya Arkus di Asrama Huyula. Namun untuk yang dilombakan ini kami melibatkan kecamatan-kecamatan, masyarakat Islam yang ada, masyarakat Muslim yang ada di kecamatan maupun kelurahan.
Terus kita memilih lorong-lorong itu yang akan dibuatkan gapura yang berbentuk arkus yang sudah dijelaskan tadi, arkus. Tapi kita pilih lorong-lorong tersebut, nanti itu bagian dari atau tugas dari pengurus yang berada di kecamatan. Dan memilih ada 11 rumah yang kami pilih. Nah, 11 rumah ini yang kita lembakan dan tiap kecamatan itu mengirimkan 11 rumah di masing-masing lorong tersebut. Gitu Pak Ketua. Ya, jadi kurang lebih ada 11 rumah di Kota Manado begitu ya untuk pelaksanaannya. Bukan. Maksudnya di kecamatan, di setiap kecamatan itu 11 rumah. Nanti kami belum tahu persis respon dari kecamatan-kecamatan, nanti keputusannya besok kami akan rapat dengan seluruh pengurus atau pimpinan kecamatan, cabang, dan anak cabang. Ya, baik. Tadi ada tantangannya, bukan tantangan, tapi kurang lebih masih ada sekitar 30%. Ini persiapannya seperti apa 30%? Apakah soal sinergi dengan pemerintah daerah atau seperti apa keterlibatan pemerintah daerah untuk pelaksanaan festival ini? Iya, itu kami memang belum meminta izin ke pemerintah daerah. Itu yang akan kami laksanakan. Kami akan menyampaikan niat baik kami ini ke pemerintah daerah dalam 1 hari 2 ini setelah rapat besok itu. Iya, baik. Nanti ini upaya-upaya yang dilakukan dan kita berharap ada inovasi yang nantinya akan memberi dampak sebenarnya untuk kita mengenang dan melihat seperti apa warisan budaya Tumbilo Tohe ini di Kota Manado. Baik, Ibu Ketua dan Pak Haji, nanti kita akan kembali lagi di bagian terakhir perbincangan kita pagi ini masih terkait dengan menakar budaya Tumbilo Tohe di Kota Manado. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian terakhir perbincangan kita pagi ini terkait menakar budaya Tumbilo Tohe di Kota Manado. Sebuah warisan budaya dari masyarakat Gorontalo. Saya ke Ibu Ketua lagi. Bu Ketua, ini memang luar biasa ya. Dalam persiapan-persiapan memang banyak sekali yang harus dikerjakan, rapat dan sebagainya, termasuk dengan yang tadi agenda yang harus bersinergi dengan pemerintah, tapi juga keterlibatan dengan masyarakat seperti apa. Nah, dalam rangkaian ini Bu, kira-kira kegiatannya seperti apa yang akan dilaksanakan? Kegiatan yang kami laksanakan ini rencana ya. Memang kami akan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan kami melibatkan pimpinan-pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang juga KKIG yang berada di kecamatan. Nah, kegiatan itu lomba. Nah, lomba ini ada kriterianya. Pertama, kita melihat harus kita menetapkan bahwa harus ada arkus. Kalau bahasa Gorontalo alikusu. Alikusu. Arkus. Nah, arkus itu jangan cuma bilang arkus saja. Itu ada modelnya, ada hiasannya yang alami. Seperti ada pohon pisang dan tobu patodu. Tobu itu, tobu manis itu, atau patodu, bulu kuning, bambu. Nah, itu yang menjadi syarat utama dalam festival ini. Itu yang akan kita lombakan. Dan kita berpusat tetap kita buat juga di asrama Beringin atau asrama Huyula. Itu kami akan buat satu arkus di sana yang mungkin untuk jadi contoh lengkap dengan desain-desain atau hiasan-hiasan yang alami, yang tradisi khususnya Gorontalo di zaman dulu, yang sekarang ini sudah mulai redup atau sudah mulai tenggelam. Baik. Jadi itu akan jadi model ya. Tapi kalau ini akan dimulai kapan dan dalam rangka persiapan ini kira-kira seperti apa Bu, untuk festivalnya?
Festivalnya kita mulai itu kan malam pasang lampu atau Lailatul Qadar itu biasanya tadi sudah dijelaskan pada 27 Ramadannya 1447 Hijriah. Nah, tepatnya itu tanggal 17 Maret Ya. 2026, 3 hari sebelumnya. Dan festival itu, itulah yang nantinya kami akan atur apakah penilaian nantinya festival itu di seluruh kecamatan hanya penilaiannya itu hanya sekali dalam satu malam ataukah bertahap. Kan 3 malam. Ya. Jadi apakah bertahap? Itu yang nantinya akan kami bicarakan. Tapi yang namanya Lailatul Qadar itu hanya 3 malam berturut-turut. Malam keempat itu kalau istilah Gorontalo sudah penutup, sudah dimatikan lampunya. Ya, baik. Jadi tidak ada lagi. Iya, dan kita nanti akan melihat sebenarnya pergeseran nilai dari Tumbilo Tohe ini ya, karena memang seiring dengan modernisasi ada banyak yang berubah ya, dan itu akan menjadi kategori penilaian pada festival nanti, Bu. Iya, jadi kategori penilaian ya kalau kita lihat kalau mereka masih memakai lampu mana yang pakai, terutama kriterianya adalah lampu yang berisi minyak tanah. Ya. Dengan sedikit dicampur dengan minyak kelapa. Itu gunanya minyak kelapa itu ya tentunya ada gunanya juga walau hanya sedikit untuk mempertahankan biar kena angin tidak redup, tidak mati. Ya, baik. Itu bagian dari penilaian ya. Tapi saya balik lagi ke Pak Haji nih, Pak. Ini terkait dengan festival ini sendiri dan terkait dengan budaya Tumbilo Tohe ini yang merupakan warisan budaya Gorontalo. Kira-kira di Kota Manado ini, apakah ini akan jadi simbol harmoni antar umat beragama di Sulawesi Utara, Pak? Ya, betul. Jadi pada dasarnya masyarakat Muslim yang berasal dari Gorontalo yang ada di Manado ini itu sudah melakukan, tetapi mereka itu melakukan yang sederhana. Sederhana itu ada kadang-kadang lampunya itu dipasang lalu kemudian ditaruh di di tempat-tempat meja tertentu atau di pagar dan seterusnya. Nah, sehingga itu mereka itu hanya ingin mempertahankan bahwa tradisi Gorontalo itu tetap terpelihara. Namun dari sisi estetiknya, dari sisi menjadi pusat, misalnya kita bisa menarik untuk orang dan ini menjadi destinasi budaya destinasi wisata, maka kita ingin melakukan kembali, menghidupkan kembali ini dengan ornamen-ornamen yang tadi disampaikan Ketua Panitia, ada alikusu, lalu kemudian ada hiasan-hiasannya, ada tebu, ada pisang yang hidup, lalu kita di situ kita masukkan, kita taruh di arkus itu, sehingga kelihatan itu seperti kita kembali ke masa yang lalu, tetapi tidak meninggalkan kemudian perkembangan yang ada. Sekarang kalau dulu itu kan saya jelaskan tadi kan menyalakan lampu dalam bentuk merongo pada malam itu kan untuk menerangi tempat yang gelap. Tapi sekarang kan tempatnya kan sudah terang semua. Di mana-mana ada listrik, ada penerangan, ada merkur, semua dan seterusnya. Maka filosofi untuk menerangi jalan itu sudah tidak ini lagi sebetulnya. Tetapi yang urgent di situ adalah bagaimana dan nilai-nilai religiusnya di situ, di mana yang bahwa ketika kita memasang lampu itu ada rasa kita ingin mendekatkan kepada Sang Pencipta bahwa ini kami ada dan merayakan itu, dan kami ingin meraih yang namanya malam Lailatul Qadar, tadi malam yang 83 lebih baik amalannya ketika kita mendapatkan itu. Nah, ini untuk mendorong umat Islam untuk berkonsentrasi dan fokus pada ibadahnya ketika mengakhiri puasa Ramadan, karena memang kita tidak bisa pungkiri hari ini itu dengan perkembangan yang luar biasa, dengan teknologi dan seterusnya, masyarakat sudah mulai kemudian meninggalkan hal-hal yang sifatnya religius. Orang hanya sukanya di mall, sukanya hura-hura, bahkan yang kadang-kadang juga anak-anak muda itu dengan motor, dengan balapan dan seterusnya. Nah, ini kita kembalikan mereka untuk menghidupkan tradisi ini, sekaligus kita tentu menepis hal-hal yang sifatnya yang tidak bermanfaat. Ya.
Oke, jadi artinya bukan hanya sekedar foto-foto untuk Iya, Tumbil Lotohe, tapi memang tahu maknanya seperti Iya, apa. betul. Iya, Ibu sebagai ketua panitia, kita balik lagi nih. Ini poin penting dan di bagian terakhir ini, kira-kira Bu, ini akan dinilai keluarganya atau lingkungannya, Bu? Seperti apa? Kalau lingkungannya itu di lorong-lorong, di lorong-lorong tetap dinilai juga. Ya. Yang pintu gerbangnya itu yang dibuat alikusu itu, alikusu ya, arkus. Nah, terus yang 11 rumah yang diusulkan itu kita melihat juga di depan rumah apa dibuatkan arkus atau enggak. Itu Sesuai yang dengan standar atau sesuai tidak, dengan ya? standar atau tidak, Dua betul. kategori. Ada Dua dua kategori. kategori. Rumahan dengan Rumahan dan kategori lorong. lorong. Kategori rumahan dan kategori lorong. Semoga sukses Bu acaranya ya. Tapi Insya kira-kira Allah. di bagian akhir ini ada yang mau disampaikan terkait dengan festival ini Bu? Saya berharap dukungan sepenuhnya karena ini adalah pertama kali di Manado. Saya berharap dukungan sepenuhnya dari pemerintah Kota Manado. Karena di Manado ini baru kali ini diadakan festival ini. Kita berharap ini berjalan dengan Iya. sukses dan pemerintah bisa bersinergi. Pak Ketua Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo. Pak, kira-kira harapan atau dengan adanya kegiatan ini seperti apa yang mau disampaikan ke masyarakat luas? Ya, harapan kita adalah kami minta untuk keterlibatan partisipasi masyarakat, dan ini kami memprediksi dan memproyeksi bahwa kalau ini sukses, ini tidak hanya menjadi konsumsi daripada masyarakat Muslim yang dari Gorontalo, ini bahkan menjadi konsumsi dari seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara atau Manado. Dan bahkan bisa saja Tumbil Lotohe ini kalau dia bisa kita organisasi dengan baik, ini akan menjadi lomba yang bisa diikuti oleh siapa saja tanpa harus dia terbatas oleh masyarakat Muslim dari Gorontalo. Misalnya orang Kristen pun bisa ikut. Nanti kita akan pakai kategori rumah, karena arkus itu dipasang di depan rumah, lalu kemudian ada di lorong-lorong. Nah, ini nanti kita bisa menjadi destinasi wisata, dan ini bisa menjadi menarik para wisata. Kalau di Gorontalo itu kan di sana sudah luar biasa, itu sudah namanya Malam Tumbil Lotohe itu tuh luar biasa itu para wisata-wisata mancanegara dengan lokal. Nah, di kita nanti kalau akan ada ini, nanti kita akan tawarkan pada pemerintah menjadi salah satu objek dan Wisata event religi. wisata religi Oke. di Sulawesi Utara. Iya, terima kasih Pak Dr. Andes Haji Ulyas Taha, Magister Pendidikan, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo, tapi juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Ketua Panitia Festival Tumbil Lotohe. Terima kasih Ibu Insinyur Hartin Kasim. Semangat Ibu ya. Semoga sukses dan seperti harapan kita bersama bahwa ini akan jadi warisan budaya masyarakat Gorontalo yang akan menjadi harmoni di Kota Manado, Sulawesi Utara, tapi juga akan jadi wisata religi di Sulawesi Utara. Selamat melanjutkan puasanya Bapak Ibu, sukses. Dan akhir kata saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga menakar budaya Tumbil Lotohe di Kota Manado ini akan menjadi pembelajaran untuk kita, menjadi edukasi untuk kita bersama. Dan bagi seluruh umat muslim di seluruh wilayah yang ada di Kota Manado, bahkan Provinsi Sulawesi Utara, selamat menjalankan ibadah puasanya. Saya Davis Pinontoan, selamat pagi dan sampai jumpa.